Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pada pagi ini kita akan merenungkan lagi sedikit daripada firman Tuhan. Dan saya minta agar supaya saudara bisa mencatat ayat-ayat yang saya berikan kepada saudara, sehingga saudara bisa membacanya lagi dan merenungkannya lagi, dan membiarkan Roh Kudus untuk menerangi saudara lebih lanjut lagi. Nah saudara-saudara, kita selama ini belajar dan bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita, dan Tuhan ingin agar kita mendengarkan firman-Nya. Agar supaya kalau kita mendengarkan dengan perhatian yang benar, dengan sikap yang benar seperti yang kita sudah sama-sama pelajari, maka firman itu dapat kita simpan ke dalam hati dan akan menghasilkan iman di dalam diri kita. Dan Tuhan ingin agar supaya kita beriman, saudara. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Itu keinginan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa iblis tidak mau tinggal diam. Iblis ingin mengalihkan perhatian kita supaya kita jangan memikirkan firman Tuhan. Maka dia menyuguhkan kepada kita hal-hal yang menarik kepada kita. Yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar, yang dapat kita rasakan. Nah, supaya kita tertarik kepada apa yang iblis berikan kepada kita, dan supaya kita akan dipenuhi dengan fear. Karena iblis akan memberikan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan adalah semua yang indah. Yang iblis berikan adalah semua yang menakutkan, yang memberi kekhawatiran, yang kotor, yang mengecewakan dan sebagainya. Itu yang iblis mau berikan kepada kita. Nah, kita harus memilih, saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa sebagai manusia lebih gampang menerima apa yang dari iblis. Mengapa? Karena iblis bekerja di dunia ini. Dan segala apa yang iblis mau suguhkan kepada kita, dapat kita lihat, dapat kita dengar, dapat kita rasakan dengan panca indera kita. Nah, kita manusia sudah terlalu biasa hidup berdasarkan kelima panca indera kita. Sebab itu kalau iblis menyuguhkan kepada kita di dalam dunia ini hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang mengerikan dan sebagainya, dapat kita dengar, dapat kita lihat, itu membuat kita tangkap itu cepat sekali. Nah, sedangkan Tuhan berbicara melalui roh. Karena firman Tuhan itu roh adanya. Sebab itu kita perlu menangkapnya dengan roh. Mari kita lihat ayatnya, saudara-saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63. Saya harap saudara punya Alkitab supaya saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63 dituliskan begini. Ini Tuhan Yesus yang berkata, "Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu," kata Yesus, "adalah roh dan hidup." Jadi Tuhan yang berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi saudara lihat, firman Tuhan itu sifatnya roh. Nah, untuk kita bisa menangkap firman itu, kita harus menangkapnya dengan roh. Supaya kalau kita tangkap dengan roh, itu bisa masuk ke dalam hati kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita bisa menangkap firman Tuhan itu dengan roh kita? Itu startnya, saudara, dari kemauan kita untuk memperbaharui cara kita berpikir. Itu dikatakan begini. Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan begini. Saudara pasti dengar khotbah ini berkali-kali. Roma pasal 12 ayat 2. Dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, jadi Tuhan berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita mendengarkan apa yang iblis katakan kepada kita terus-menerus, di mana iblis berkata melalui dunia ini, dan kita mendengarkan terus-menerus, maka kita terbentuk, pikiran kita terbentuk oleh dunia ini. Dan Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita mendengarkan terus apa yang iblis berikan, maka kita akan menjadi seperti dunia itu. Tetapi kata Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Di dalam bahasa Inggrisnya bagus. And do not be conformed to this world. Jangan dicetak oleh dunia ini, but be ye transformed by the renewing of your mind. Biarlah kita mau membiarkan pikiran kita ditransformasi oleh firman Tuhan. Jadi caranya yaitu untuk firman tadi bisa masuk ke dalam spirit kita, kita harus mempunyai kemauan untuk pikiran kita diperbaharui, ditransformasi oleh firman Tuhan. Nah, kalau pikiran kita sudah bisa ditransform oleh firman Tuhan itu, maka apa yang kita dengar dan kita pikirkan itu akan masuk ke dalam spirit kita. Nah, seperti itulah. Nah, Tuhan ingin agar supaya kita mengerti akan hal ini. Jangan kita dibentuk oleh dunia ini. Kenapa, saudara? Sebab di dalam Roma pasal 8 ayat yang kelima, Roma pasal 8 ayat yang kelima mengatakan begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging, kalau kita ini mau mendengarkan dunia terus yang iblis suguhkan pada kita, dunia itu sifatnya kedagingan. Dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, jadi itu pilihan kita. Kita mau terus mendengarkan dunia ini terus-menerus sampai kita dibentuk oleh dunia ini, atau kita mau mendengarkan Tuhan sehingga kita ditransformasi oleh Tuhan untuk mengerti rencana Tuhan yang sempurna buat hidup kita, yang semuanya indah, bukan yang menakutkan. Nah, kemudian kalau kita tadi baca ayat 5-nya dari Roma 8, sekarang kita baca ayat yang ke-6-nya dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Mengatakan begini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, saudara, sekali lagi saya lebih senang di dalam bahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggrisnya berkata begini, for to be carnally minded is death. To be carnally minded itu adalah berpikir secara duniawi. To be carnally minded, kalau pikiran kita berpikir secara duniawi, itu menuju kepada kematian. Tetapi but to be spiritually minded is life and peace. Tetapi kalau kita mau berpikir secara spiritual, secara rohani, maka itu menuju kepada hidup dan damai sejahtera. Nah, saudara, jadi saudara, kitalah yang menentukan apakah kita mau terus-menerus mendengarkan apa yang iblis katakan kepada kita, di mana iblis selalu berbicara melalui dunia ini yang dapat mudah sekali ditangkap oleh kita melalui panca indera kita, melalui pendengaran kita, penglihatan kita, dan sebagainya, atau kita memilih untuk mendengarkan Tuhan. Saudara, coba saudara pikirkan aja pada saat saudara mendengarkan news, ya, news itu mendengung terus, saudara ceklek itu apa? TV. Saudara akan dengarkan news akan berbicara. Nah, kalau saudara terus-menerus fokus kepada itu terus, maka kita, cara berpikir kita akan dibentuk oleh apa yang kita dengar dari news itu. Gitu kan? Jadi sebab itu kita harus berhati-hati bagaimana apa yang kita biarkan masuk ke dalam pikiran kita. Sebab itu sekali lagi, kalau untuk supaya saudara merenungkan lagi firman ini, saudara bisa catat Yohanes pasal 6 ayat 63 yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu roh adanya. Jadi kita harus tangkap dengan roh. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Bagaimana untuk supaya firman itu dapat masuk ke dalam roh kita, yaitu kalau kita mau memperbaharui cara kita berpikir. Pikiran kita ditransformasi oleh firman Tuhan. Yang nanti kita bisa dengarkan lagi pada pelajaran-pelajaran yang akan datang, which is tidak bisa diterangkan selama cuma dalam waktu 10 menit, saudara. Mesti mendengarkan pelajaran yang mungkin 1 jam atau yang bersambung supaya saudara bisa mengerti. Nah, kemudian Roma pasal 8 ayat 5 yang mengatakan bahwa kalau kita hidup menurut daging, maka kita akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Kemudian Roma 8 ayat yang ke-6 bahwa keinginan daging itu akan membawa kita kepada kematian, kepada maut.
Tetapi keinginan roh akan membawa kita kepada damai sejahtera, kepada hidup dan damai sejahtera. Saudara minta agar Roh Kudus menerangkan kepada saudara lebih dalam lagi, supaya saudara akan lebih mengerti apa maksud firman Tuhan, bagaimana kita mengambil keputusan di dalam semuanya ini. Sampai ketemu lagi hari Senin, saudara.